Anak lelaki dan seruling ajaib. Dahulu kala, ada sebuah negeri kecil yang sangat makmur di kaki sebuah bukit. Hamelin, itulah nama negerinya. Suasana negeri yang kaya akan kekayaan alam nan subur, membuat rakyat negeri itu hidup dalam kemakmuran dan bergelimang harta. Hingga negeri tersebut dikenal sebagai negeri terkaya dibanding negeri-negeri lain yang menjadi tetangganya. Walau negeri Hamelin sangat kaya dan makmur, tapi ada salah satu kebiasaan buruk para penduduk negeri itu. Mereka suka sekali membuang sampah sembarangan, sehingga banyak sampah yang berserakan dan menumpuk di sembarang tempat. Akibatnya, hal tersebut menjadikan tikus-tikus berkembang biak. Semakin lama, populasi tikus semakin tak terkendali, sehingga tikus-tikus banyak berkeliaran di rumah-rumah penduduk dengan bebas. Bahkan kabar tentang wabah tikus yang menimpa negeri Hamelin ini sampai ke negeri-negeri tetangga. Tentu saja hal tersebut menjadikan para penduduk negeri Hamelin yang terkenal kaya itu menjadi malu, termasuk sang raja. Berbagai cara telah ditempuh untuk mengendalikan wabah tikus itu. Mulai dari memelihara kucing, hingga memasang perangkap tikus. Tapi jumlah populasi tikus yang terlanjur meluas, membuat usaha tersebut sia-sia. Nihil tanpa hasil. Hal tersebut membuat raja dan penduduk negeri Hamelin hampir putus asa. Hingga pada akhirnya, sang raja dan para penduduk bermusyawarah. Mereka sepakat untuk mengadakan sebuah sayembara. Siapa yang mampu mengusir tikus dari negeri mereka, maka tiap penduduk akan memberikan 2 keping uang emas. Dan sang raja sendiri akan memberi 1 kantong uang emas. Dan sayembara itu pun mulai disebarluaskan. Bahkan hingga ke wilayah negeri-negeri tetangga. Banyak sekali orang-orang yang mengikuti sayembara tersebut karena tergiur dengan hadiah yang dijanjikan. Mereka menggunakan berbagai cara dan bermacam-macam alat jebakan demi mengusir para tikus dari negeri Hamelin. Tapi hasil yang didapat tak sesuai harapan. Semua cara dan metode yang mereka gunakan gagal. Hingga hal tersebut membuat raja dan rakyat Hamelin hampir kehilangan harapan. Hingga pada suatu hari, datanglah seorang pemuda dengan pakaian lusuh menghadap raja. Dia berkata, bahwa dia sanggup mengusir tikus-tikus itu dari negeri Hamelin. Sang raja dan rakyat Hamelin memandang ragu pada pemuda miskin itu. Mana mungkin pemuda yang miskin dan lusuh itu mampu menghalau para tikus? Sedangkan para ahli pemburu saja gagal. Begitulah pikir mereka, tapi karena tak ada pilihan lain, akhirnya sang raja dan rakyat Hamelin memberi kesempatan pada pemuda itu. Lalu pemuda itu pun pamit untuk mulai melakukan tugasnya. Pemuda itu mengeluarkan sebuah seruling lalu meniupnya. Alunan seruling yang terdengar begitu indah hingga membuat siapapun yang mendengarnya pasti terlena. Ajaibnya, para tikus datang dari berbagai tempat dan berkumpul mengelilingi anak lelaki itu karena mendengar alunan seruling yang ditiupnya. Ternyata seruling yang dibawa anak lelaki itu sungguh ajaib. Lalu pemuda yang masih sangat belia itu berjalan perlahan. Diikuti para tikus yang berjalan berbaris di belakangnya. Tikus-tikus itu seakan terhipnotis oleh irama seruling yang dimainkan oleh anak lelaki itu. Hingga sampailah anak itu di sebuah sungai yang mengalir agak deras. Sambil terus memainkan serulingnya, anak itu menceburkan dirinya ke dalam sungai. Dan anehnya para tikus itu tetap mengikutinya. Karena tak bisa berenang, akhirnya semua tikus-tikus itu hanyut terbawa arus sungai. Setelah semua tikus hanyut, tugas anak lelaki itu selesai dan kembali menemui Raja Hamelin. Dia berniat menagih janji tentang upah yang akan didapatnya dalam sayembara. Tapi ternyata, Raja dan rakyat Hamelin sepakat untuk mengingkari janji. Mereka tak mau membayar anak lelaki itu dengan alasan anak itu tak melakukan apa-apa. Dia hanya meniup seruling saja yang banyak orang juga yang dapat melakukannya. Mengetahui sang raja dan rakyat Hamelin telah mengingkari janjinya, si anak lelaki itu menjadi sangat marah. Dia sakit hati karena merasa ditipu dan semua jerih payahnya tak dianggap. Dan akhirnya, anak lelaki itu kembali meniup seruling ajaibnya. Dan keajaiban kembali terjadi. Para anak-anak di seluruh negeri Hamelin datang dan berkumpul mengelilingi anak itu. Lagu yang riang seakan menghipnotis anak-anak negeri Hamelin untuk mengikuti kemana musik nan merdu itu terdengar. Dan anak lelaki itu kemudian berjalan keluar dari negeri Hamelin diikuti oleh para anak-anak Hamelin di belakangnya. Tentu saja hal tersebut membuat para orang tua mereka panik ketika mengetahui anaknya tak lagi ada di kamar mereka. Tak terkecuali sang raja.
karena sang pangeran juga ikut terhipnotis oleh irama merdu seruling ajaib itu. Akhirnya, sang raja dan rakyatnya pergi mengejar anak lelaki berseruling ajaib itu. Dan mereka berhasil mengejar hingga perbatasan. Sang raja dan rakyat Hamelin memohon agar anak lelaki itu mau mengembalikan anak-anak mereka. Mereka akan menyerahkan hadiah yang diminta anak lelaki itu, bahkan akan ditambah 3 kali lipat. Tapi anak lelaki itu tak menghiraukan. Dia tetap berjalan dan diikuti oleh anak-anak Hamelin di belakangnya. Rasa sakit hatinya karena pengkhianatan raja dan rakyat Hamelin sungguh dalam. Konon, anak itu terus berjalan hingga masuk pada sebuah goa. Dan ketika semua anak-anak telah masuk ke dalam goa, tiba-tiba goa itu hilang begitu saja tanpa bekas. Tentu saja hal tersebut membuat seluruh rakyat Hamelin sangat bersedih. Duka cita menyelimuti negeri yang kaya itu. Para rakyat Hamelin sangat menyesal atas perbuatan mereka. Karena perbuatan mereka yang mengingkari janji, membuat anak-anak mereka harus menanggung akibat dari kesalahan mereka. Tapi, sesal kemudian tiada berguna. Hingga mulai hari itu seluruh rakyat Hamelin bertekad, mereka tak akan pernah lagi mengingkari janji. Dan hal tersebut masih dipegang teguh hingga saat ini.